Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham sektor retail dan beberapa yang di request. Langsung saja ke saham pertama, ASUS yang ditutup di harga 535 terkoreksi 1,83%, asing net sell. Kalau di broker semuanya ASUS di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, ASUS kepentok resisten, jadi wajar ada koreksi. Tapi kan koreksinya peluang kecil, bisa nggak dia kembali ke rebound menembus resisten? Kita lihat dulu respon market besok atau hari ini ya, karena mungkin saya uploadnya ini pagi ini. Nah, kita lihat dulu respon market hari ini. Kalau saya sih belum berani ya berspekulasi. Kenapa? Takutnya melorot dulu ke 500. Kalau pandangan saya itu ada potensi ya, tetap ya, bukan 500 saja, tetap pakai 480. Nah, nih kemungkinan besar kalau besok atau hari, kemungkinan besar kalau hari ini koreksi arahnya tuh bisa, nggak harus sih sampai 500. Tapi minggu depan tuh, kalau hari ini koreksi ya, minggu depan pelan-pelan potensi ke bawah. Memang level psikologisnya tuh 550 tembus bagus. Target berapa sih? Kalau tembus 550 paling nggak 600-620. Nah, kita lihat aja dulu ya. Perkembangannya lebih baik wait and see saat ini. Kenapa? Karena dia dari minggu lalu tuh, dari tanggal 22 April tuh rally terus tuh. Dari 480 sampai 550. Berapa tuh? 25% apa? 24%. Bukan 24%, 15%. Maaf, salah. Tuh, sempat 15% terus koreksi. Jadi saat ini ASUS wait and see dulu ya. Lanjut, MRT yang ditutup harga 2160 muat 3,34%, asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya MRT di distribusi, MRT bagus ya. Dia bertahan di atas 2000 dan rebound lagi. Jadi kemana arahnya peluang besar. Kalau dilihat volume meningkat, masih ada yang mengarah ke atas. Harusnya masih bisa uji 2200. Apakah bisa sampai 2300? Kita lihat ya. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, mestinya memang 2200 saja dulu ya. Kalau ISG-nya juga nggak kuat naik, bisa habis nyentuh 2000, dia turun ke 2000. Habisnya kalau ISG nggak kuat naik, dia bisa nyentuh 2200, habis itu koreksi lagi ke 2000. Nah, kalau gambaran MRT itu ada potensi sideways-nya di bawah 2200, supportnya 2000. Di area ini, kalau pandangan saya lebih ke sini ya. Itu kalau ISG-nya nggak mampu menembus 6800 turun ya ke 6500-an, tuh potensi besar sideways-nya di sini. Ya, tapi kalau ISG-nya tembus 6.800 arah 77.000, ya ada potensi di atas 2.200 pergerakan MRT. Yang punya dari bawah hot aja. Kalau beli mepet gimana? Saya belinya di 2050. Kondisi seperti ini ya, besok koreksi 1% mending jual dulu. Atau skenario terburuk, kalau Bapak Ibu berharap profit lebih besar, kalau dia koreksi sampai ke harga beli Bapak Ibu, misal tadi beli di berapa? 2150 apa 2100? Ya balik ke 2100 ya TP aja. Maksudnya jual BEP. Ya, itu memang kalau harga tanggung tuh antara profitnya tipis dan jual BEP. Kalau ternyata gagal naik. Ya, dengan resiko setelah TP ataupun jual BP dia kembali rebound, yaitu di luar kendali ya. Nggak bisa sempurna di market. Kita harus pahami resikonya dan minimalisir. Itu untuk MRT ya. Lanjut, LPPF yang ditutup di harga 1750 menguat 1,74%, asing net buy. Kalau dibongkar semuanya LPPF akumulasi. LPPF kemarin tuh ada tarikan di sesi 1, tiba-tiba naik tinggi, tapi ya saya sudah tahu seperti ini nih lebih peluang jangan beli saat hijau tinggi. Kenapa? Ada potensi dia dibuang. Tapi Bapak Ibu lihat gap dividen ditutup dalam 5 hari. Dividennya berapa tuh? Di 2000 15% ya dividennya, luar biasa tuh. Ya, 15%, dan kalau Bapak Ibu ambil dividen harusnya bisa jual BP atau pasti minimal plus 10-15%. Apalagi yang pakai average down, pas di bawah average down balik ya selamat.
Cuman yang seperti ini nih nggak selalu ya Bapak Ibu. Pas kebetulan aja seperti ini. Kadang ada yang makin turun tuh juga ada yang nggak naik-naik, nggak tutup dividen sampai tahun depan tuh ada. Ya, jangan ingat LPPF, melihat LPPF bisa balik lalu cari saham-saham yang dividennya besar 10-20%. Beli berharap kayak LPPF lusa atau 5 hari tutup. Nah, itu bahaya tuh kalau seperti itu. Ya, spekulasi kalau sabar nggak balik-balik itu yang menjadi masalah. Ya, jadi LPPF saat ini wait and see juga. Ya, walaupun sekarang tuh bisa dikatakan support, yang dulunya resisten. Kalau menurut saya bisa turun. Turun nutup gap-gap bawahnya ini. Ya, lebih cenderung turun arah 1600 lagi. Menurut saya LPPF. Lanjut. MAPA yang ditutup di harga 650 menguat 0,77%. Asing net sell. Kalau bukan resminya MAPA akumulasi. MAPA bagus, sideways-nya bagus. Ya, cuman Bapak Ibu lihat nih. Ini saya hapus saja gambar ulang. Supportnya masih pakai 600. Resistennya ya sekarang dia di resisten. Apakah tembus kita lihat ya. Pokoknya menurut saya ya saat ini kalau hari ini MAPA itu jebol 640 ke bawah 600 arahnya. Tapi nggak dalam satu hari ya, minggu depan mungkin. Pokoknya kalau dia koreksi hari ini tutup di bawah 640 arahnya 600. Lebih berpeluang sideways di area ini. 600 support, resisten 650. Ya, kalau ditembus resisten gimana? Lanjut, minggu depan lanjut. Target berapa? Minimal 720. Penting tembus dulu 660 lah. Tutup di 660. 720 arah nih. MAPA. Itu. Lanjut. MAPI yang ditutup di harga 1365 menguat 0,73%. Asing net buy. Kalau bukan resminya MAPI akumulasi tipis. MAPI lagi sideways. Kemana arahnya? Mudah-mudahan kalau dia tembus 1400 arah 1500 di Mei. Bisa jadi ini pola cup and handle. Yang penting kalau Bapak Ibu berminat beli, ya kita naikin aja. Kita pakai 1300 jangan jebol. Memang sekarang dekat resisten. Bisa hitung risk reward seperti ini. Cut loss-nya di bawah 1300 di 1280 atau 1290. Berarti sekitar 5% cut loss dengan reward minimal, ya ini minimal Bapak Ibu, 7% ke 1475. Minimal MA 200-nya minggu depan. Yang penting minggu ini tembus dulu 1400. Berarti hari ini mampu nggak? Atau nggak usah tembus deh. Ya naik 2% aja. Yang penting hijau aja. Mudah-mudahan Senin baru nembus. Sebenarnya kalau mau bagus ya harusnya tembus 1400 itu bagus. Gak rawan memang kalau dia nggak tembus 1400 hari ini. Tapi ya harapannya mudah-mudahan hijau aja. Biar ada peluang besok minggu depan tuh mencoba diangkat lagi. Mudah-mudahan ya kita lihat. Tapi jelek-jeleknya menurut saya MAPI itu sideways di atas 1300, resisten 1400. Nah, di sini jelek-jeleknya. Mudah-mudahan seperti itu. Turun dari 1300 downtrend lagi. Jauh nggak arahnya? Jauh. Bisa 1100 nutup gapnya ini. Nah, Bapak Ibu bagaimana strateginya aja kalau nggak pakai stop loss. Kalau ditanya trader gimana? Kalau saya beli di 1300-an ini ya saya pakai stop loss. Kalau saya beli ya, saya tuh melihat kondisi juga. Nggak selalu saham di support saya beli. Ya, tergantung. 60 menguat 14,03%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya MIDI didistribusi. Malah langsung saja ke teknikalnya. MIDI bagus. Kita tutup aja 350. Kita pakai supportnya sekarang itu 360. Jangan jebol. Kalau ada koreksi dikit malah kesempatan baik. Kenapa? Karena peluang besar MIDI di Mei itu sideways di atas 360. Jadi kalau dia ada koreksi ke deket 360 370 itu menarik spek buy dengan target kemana? 390 400 410. Pergerakan MIDI di Mei. Ya, coba lihat time frame bulanan karena tutupan bulan. Nah, ini bagus. Bulanannya bagus, volume meningkat. Harusnya ada naik lah. Kalau menurut saya bisa ke 400 410 di Mei dan sideways.
MIDI. Itu lanjut. RALS yang ditutup dengan 422 menguat 5,5%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya RALS diakumulasi. RALS, waduh, bagus RALS ya. Rally terus. 400 koleksi dikit, gas lagi. Mungkin laporan keuangannya bagus ya. Saya belum update nih, belum cek juga. Bapak Ibu yang tahu tulis kolom komentar apa nih sentimen RALS, apakah LK turnover atau seperti apa. Jadi oke, nggak harusnya oke, cuman sekarang dia kepantok resisten. Tapi dengan volume yang sangat besar, bahkan 3 kali lipat volume biasanya, harusnya sih lanjut. Tapi ya itu sama, kalau menurut saya belum saatnya uptrend. Kalaupun bisa naik itu maksimal berapa nih? 440, 450. Dan gimana untuk Mei lebih ke sideways. Kalau pandangan saya sideways, antara dia sideways di atas 420 ke 450, 460 atau sideways di bawah. Tapi menurut saya lebih cenderung dia akan sideways di bawah 420 dengan support 380. Ini area sideways-nya lebih cenderung ke yang pertama ini. 1, ini 2. Menurut saya sih naik dikit terus kempes. Dan itu swing low, wave 2 baru wave 3. Wave 3 ya tembus 450. Mudah-mudahan ya seperti itu. RALS. Lanjut TKIM yang ditutup dengan 5.125 terkoreksi 2,38%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya TKIM. Akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikanya. TKIM lagi sideways ya. Jadi kalau TKIM saya lebih wait and see. Nawar. Kalau dikasih 4.800 ambil. Kenapa? Dia ada potensi retest dulu baru bangkit lagi. Ini retest nih aja. Kalau di bawah 4.800 kayaknya enggak. Lebih cenderung di atas 4.800. Resistennya mungkin di 5.200 atau ya maksimal 5.500. Lebih condong di area ini pergerakannya untuk INKP. Jadi udah tahu kan ada sinyal pergerakannya di atas itu. Jadi kalau ada koreksi ke 4.800 tuh spek buy. Jebol itu buang dulu. 4.700 udah. Ya, itu aja untuk TKIM saat ini. Kalau saya lebih wait and see dulu. Lanjut. INKP yang ditutup dengan 5.150 terkoreksi 0,96%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya INKP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. INKP saat ini disupport 5.000 dan candle hammer terbalik. Hati-hati. INKP nawar dikit ya. Kita kasih toleransi sampai 5 sampai 4950. Jangan jebol. Pandangan Borneo Trader akan sideways di atas 4950. Jadi kalau ke 5050 ke 5400 ke 4950 spek buy kalau berminat. Jebol 4900 4850 buang aja. Paling berapa persen? 3% lah, 4%. Ya. Target kemana kalau jalan? 5500, 5600. Lebih cenderung kemana? Sideways. Kalau pandangan saya dia sideways. Ya. INKP. Lanjut film yang ditutup dengan 2530 terkoreksi 1,5%. Asing net sell. Kalau bukan sebenarnya film di distribusi. Film wait and see dulu. Candlenya hammer terbalik walaupun ekor kecil, volume kecil, cuman menurut saya agak rawan. Kenapa? Kalau tiba-tiba diguyur, ya semua pengen profit, pengen sahamnya naik, tapi gimana plannya kalau dia tiba-tiba diguyur? Kenapa? Karena ya jangan sampai jebol 2400. Kalau saya film ya kalau mau stop loss di bawah 2400 beli. Kalau pandangan Borneo Trader itu harusnya bertahan. Kalau mau beli ya deket-deket 2400 tuh menarik juga. Target kemana? Target filmnya agak jauh. Kalau dia bisa gerak di Mei itu sideways-nya cukup lebar. 2400 sampai 2800 itu ya untuk film. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.